Hikmah ke-39. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsih fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a. Ya, para wali kayak Kanjeng Sunan Gunung Jati, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir, hati beliau-beliau itu ya sama dengan hatinya Sayyidi bin Athaillah. Yang diceritakan Imam bin Athaillah di hatinya wali-wali ya begini, ini isinya. Beliau-beliau itu tidak pernah merasa mengabulkan hajat kita gitu ya, tidak ada. Tetap merasa al-mu'ti wallah. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Jangan engkau mengangkat kepada selain Allah hajatan, satu hajat pun. Huwa Allah muriduha, yang mendatangkan itu hajat, alaika, kepada engkau. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Bagaimana mungkin akan mengangkat selain Allah sesuatu ma kana huwa lahu wadi'a, yang Allah Ta'ala yang meletakkannya. Bagaimana mungkin man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsih, orang yang tidak mampu mengangkat hajat untuk dirinya sendiri, fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a. Bagaimana mungkin dia mampu mengangkat hajat itu dari yang lain? Buat dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi buat orang yang lain. Wa qulubul awliya kulluhum hakadha. La yakhtur fi balihim, tidak pernah terlintas di hati mereka itu bisa mengangkat hajat orang lain, mendatangkan maqasid. Ya tidak ada, tetap al-mu'ti wallah. Yakni la tarfa' ila ghairihi ta'ala hajah, jangan engkau mengangkat kepada selain Allah Ta'ala hajat apapun. Kafaqrin, seperti faqr, atau nazilatin, atau musibah. Huwa Allah muriduha, yang mendatangkan musibah itu, alaika, kepada engkau. Ikhtibaran laka, karena ujian untukmu. Bal irfa' dzalika ilaih, bahkan angkat hal itu kepadanya. Fa innahu subhanahu yuhibbu an yus'al. Allah Ta'ala itu senang diminta. Wa fil hadithi man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa-siapa yang tidak mau memohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala murka kepadanya. Ada syair ini, wa ma'altafa qawla ba'dihim la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu. Janganlah engkau memohon kepada manusia satu hajat pun, dan mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Wallahu Allah yaghdabu murka in tarakta su'alahu, kalau engkau meninggalkan meminta kepadanya. Wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu, dan manusia ketika diminta dia marah. Jadi
ini pelajaran yang saya lihat di kehidupan, sudah pernah saya bahas tapi tidak mengapa saya ulang-ulang, ini penting. Di Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, itu waduh gak terhitung itu tiap hari itu. Tapi beliau sedang sendiri, sedang bersama keluarga, bersama murid, bersama pejabat kayak itu pasti ada acara doa dan minta doa. Beliau loh yang minta doa itu. Jadi Saudara Imam itu kalau saya nilai ya kan banyak suluknya beliau itu kan banyak kan. Ada Maetruk Salat Duha itu juga kita lihat. Maetruk ya Malail itu kita juga tahu. Yusalli ala Nabi kathir, ikra'ul Qur'an aurat. Juga doa ini. Salah satu suluknya beliau itu banyak doa. Jadi nau'un min anwa'is suluk buat beliau itu doa dan minta doa. Ini ilmu buat kita itu. Jadi jangan punya prinsip kalau saya meminta hajat ini tidak diijabah, saya berhenti memintanya. Jadi kalkulasinya kayak kalkulasi duniawi. Saya mau kerja, satu macam kerja tujuannya mencari benda A, barang A, perdagangan ini. Dikalkulasi gagal, udah. Jangan begitu. Jadi doa itu selain mukhul ibadah juga ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi tidak diijabahnya doa ya tetap mendatangkan thawab. Tetap mendatangkan pahala. Jadi malah kalau mau kalkulasi taruh ya kayak ini cerita di zaman ini saya dengar dari Ki Ahmad ini cerita di zaman Syekhuna Ki Said itu sudah pernah saya ceritakan juga, ini saya ulang, ada hubungannya. Ada ibu-ibu yang anaknya belum mendapatkan jodoh itu. Sudah datang ke Syekhuna Ki Said minta doa. Akhirnya dikasih wirid kalau nggak salah itu. Suruh baca ini itu. Sampai sekian lama tidak diijabah. Akhirnya datang lagi ke Ki Said. Ngedumel gitu loh bahasa Jawanya. Ya lapor Kiai, kok belum diijabah ini, saya sudah lama sampai sekian bulan baca ini belum diijabah. Terus jawabannya Kiai Said, kamu omah wa makna ya, kamu tidak menghitung berapa lama itu kamu doa itu. Ini kan ada pahalanya ini. Bihid sawab. Fi nihaya kisah sih didoakan sama beliau terus nikah itu anak. Hanya yang tidak terpikir di kebanyakan orang yang berdoa itu hitungan pahala. Padahal kayak ceritanya ibu-ibu tadi tuh. Ijabah nikah anaknya nanti fil akhirah dengan hitungan pahala yang dia tidak diijabah selama sekian bulan itu bagus mana? Wih hebatan ini jazanya jannah nanti di surga dapat ini, dapat macam-macam. Ini kan cuma dapat satu aja pernikahan. Nah, itu yang dipahami oleh Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Karena itu orang yang mengalami hidup sama beliau itu tahu betul kalau sudah angkat tangan itu. Aminu, baca amin itu lama itu. Allah, itu kayak apa pahalanya itu? Per detik itu kan orang yang doa sekali Saudara Imam itu kan mal khusyu wa tadallul wal ibtihal. Syurut doanya kan lengkap itu. Betul-betul doa, bukan baca doa ya. Itu juga
saya ingatkan, sering-sering saya ingatkan, saya ulangi lagi, bedakan antara doa dengan baca doa. Kalau baca doa itu orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ila akhirih, mulutnya melafadzkan kalimat-kalimat bahasa Arab tapi hatinya nggak tahu kemana. Adapun orang doa itu sawaun kana bilughah Arabiyyah, Indonesia, Jawa, Sunda, apa aja, tapi qalbu ma'a rabbih, doa huwal ibadah itu. Membaca doa laha thawab juga, tapi istilah saya baca doa itu. Lah orang-orang kayak sebelum imam itu kan kalau membaca doa, golbu juga doa. Jadi thawab baca doanya ada. Ini yang hebat, ini thawab doanya itu. Yang dibilang doa wal ibadah itu doanya, bukan membaca doa. Jadi alhasil doa itu nau'un min anwa'is suluk, satu macam dari beberapa macam-macam suluk. Ya, doa yang dari hati. Jadi jangan terpaku kepada hasilnya doa kita, tapi terpakulah kepada istiqomah di dalam doa. Sebab pahala doa itu sangat luar biasa sekali. Kemudian juga sebagai penguat yang sudah pernah saya ceritakan bahwa rahasia mustajabnya orang-orang besar seperti Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan para pembesar pesantren salaf yang wali-wali baik di Indonesia atau luar Indonesia itu, di dalam berhasilnya mereka menelurkan murid-murid ulama salihin, aulia dan lain-lain, atau ulama yang ada barokahnya itu, min ayyi athar, min athari da'awatihim as-salihah, dari bekas doa para masyayikh, doa para aulia, ulama ya salihin yang mendoakan murid-murid mereka, dan itu jauh lebih kuat daripada baca kitabnya mereka. Tuh doanya orang-orang kayak Imamul Habr, terus pondok-pondok salaf ini yang saya ziarah ke beliau-beliau itu athar doa mereka itu, hatta beliau-beliaunya sudah di alam barzakh, itu doanya masih nyampe. Begitu juga kitab-kitab yang kalau dibaca menyebabkan pembacanya dapat futuh. Athar apa itu? Dari athar doa pengarang kitab itu, seperti kitab Jurumiyah, Alfiyah, kemudian Kutubul Imam Nawawi, yang terkenal lagi seperti Risalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Ihya Ulumuddin, Kutubul Imam Al-Haddad, dan lain-lain. Itu kenapa dikejar-kejar oleh santri-santri atas perintah guru-guru? Karena ada athar da'awat sholihah dari pengarang-pengarang kitab tersebut. Begitu juga Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Hadrus, Ratibul Faqih, dan lain-lain. Apa Al-Imamin itu nggak bisa ngarang ratib sendiri? Ya bisa. Kenapa tetap bertahan? Karena ada athar da'awat sholihah, malah keterangannya selain athar da'awat sholihah ada asrar yang diletakkan beliau-beliau itu di ratib mereka, seperti Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Imam Nawawi, Wirdul Imam Al-Ghazali, dan lain-lain yang sudah diperintahkan oleh Al-Imamain untuk dibaca di Darul Hadith atau di Aurat Tariqah Alawiyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dan mudah-mudahan barakatul Imamain, penyakit
Corona ini Masya Allah, banyak orang-orang soleh yang meninggal. Murid-murid kita juga banyak yang meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan diangkat berkati Syekhina Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qudul Habib Abdullah Al-Faqih, Syekhina Imam Al-Hafidh Al-Qudul Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan mudah-mudahan murid-murid Darul Hadith, alumni yang meninggal, orang-orang soleh, ammana wa Syekhana Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, dan lain-lain, wali-wali murid juga yang meninggal. Saya yakin meninggalnya ya pasti syahid, meninggal penyakit, ditempatkan di tempat yang layak untuk beliau-beliau itu dikumpulkan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ma'a masyayikhina wa ma'a Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali wal Muhajir Radha Ahmad bin Isa, Syekh Abdul Qadir wal Aqtab wal Autad wal Abdal wal Nujaba wal Aghwath. يا الله على هذه النعمة كلنا صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.